Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Sanusi dari Prodi BKPI Bimbingan Konseling Pendidikan Islam dengan nomor NPM 221 10506 1113 akan membahas tentang Al-Quran mencakup semua aspek. Ada beberapa sub pembahasan. Yang pertama tahsin, hukum nun mati dan tanwin, akhlak hamalatil Quran, bacaan gharib dalam Al-Quran, pilihan waktu membaca Al-Quran serta menghatamkannya, hukum ro' tafkhim dan tarkik, ikra' tekstual dan intelektual, hikmah pengulangan ayat, waqaf, ibtidak, dan saktah. Yang pertama pembahasan tentang hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin dalam bertemu huruf hijaiyah ada 4 hukum. Yang pertama dinamakan idhar, yang kedua dinamakan idgham, yang ketiga dinamakan iklab, yang terakhir yang keempat dinamakan ikhfa. Idhar memiliki arti jelas. Yang dimaksud jelas adalah apabila ada huruf nun, sukun, dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf halki, huruf yang berada di tenggorokan hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, maka maksudnya harus dibaca jelas tanpa berdengung. Idgham memiliki arti memasukkan dengan berdengung. Idgham dibagi menjadi 2 macam. Pertama dinamakan idgham bila gunnah, kedua dinamakan idgham bi gunnah. Sedangkan huruf idgham ada 6. Ya, nun, mim, waw, lam, ro. Dengan syarat apabila ada nun sukun bertemu huruf ya, nun, mim, waw, maka dinamakan idgham bi gunnah. Artinya ketika nun sukun bertemu ya, nun, mim, waw, maka wajib dibaca dengung. Sedangkan nun sukun atau tanwin bertemu huruf lam dan ro, maka bacaannya tidak diperkenankan ada gunnah atau dengung. Yang ketiga tentang iklab. Iklab memiliki arti menukar atau merubah makhraj huruf ba menjadi makhraj mim apabila nun sukun bertemu dengan huruf ba. Contohnya adalah mim ba'dihim. Dalam lafaz mim ba'dihim, ba yang berada pada mim ba'dihim makhrajnya dirubah menjadi mim ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Yang keempat, ikhfa. Ikhfa memiliki arti samar apabila nun sukun atau tanwin bertemu di huruf yang 15. Yang dimaksud samar yaitu berada di antara sifat idhar dan idgham dengan disertai gunnah. Huruf ikhfa ada 15. Ta, sa, jim, dal, dal, ja, roi, jin, sin, sod, dot, to, do, fa, kof, kaf. Itu adalah huruf-huruf ikhfa. Yang mana ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf yang tadi saya sebutkan, maka harus dibaca samar. Samar ini berada di antara sifat idhar dan idgham dan harus disertai gunnah. Yang pembahasan selanjutnya tentang perindah bacaan. Menurut jumhur ulama, orang yang perindah bacaan Al-Qur'annya dihukumi sunnah dan akan hilang hukum sunnah bila seseorang membaca Al-Quran terlalu melebih-lebihkan. Contohnya panjangnya 2,5 alif malah dilebihkan menjadi 5. Itu sudah terlalu melebih-melebihkan. Contohnya mat dibaca 2,5, ini malah dibaca 5. Ini terlalu melebihkan. Nah, ini yang dimaksud keluar dari hukum sunnah. Bacaan gharib dalam Al-Quran ada beberapa. Ada saktah, ada imalah, ada ismam, ada tashil, ada naql, ada ibdal. Saktah dan imalah. Saktah berasal dari kata Arab sakatah yang memiliki arti menahan. Dalam Al-Quran ada 4 tempat bacaan surat tentang saktah. Yang pertama ada di surat Al-Qiyamah, yang kedua ada di surat Yasin, yang ketiga ada surat Al-Kahfi, dan yang terakhir ada di surat Al-Mutaffifin. Imalah memiliki arti membengkok atau bengkok dengan memakai metode baca miringkan bunyi harokat fathah ke harokat kasroh atau membengkokkan huruf alif ke huruf ya. Imalah ini dalam Al-Quran hanya ada pada satu surah, yaitu surat Al-Hud ayat 41.
Ismam dan tashil. Ismam menurut bahasa adalah mencucu atau monyong, sedangkan menurut istilah adalah menggabungkan bacaan harakat fathah dengan doma, disertai memontongkan kedua bibir tanpa ada suara. Dalam tanda kutip memakai isyarat dengan memontongkan kedua bibir. Hal ini berada pada satu tempat dalam Al-Quran, yaitu surat Yusuf ayat 11. Tashil memiliki arti mudah, sedangkan menurut istilah adalah meringankan dua hamzah yang berurutan menjadi satu yang bertujuan memudahkan bacaan tashil. Tashil ini dalam Al-Quran hanya ada satu tempat juga, yaitu berada di surat Fussilat ayat 44. Yang terakhir, nakal dan ibdal. Nakal memiliki arti memindah, sedangkan menurut istilah adalah memindahkan harokat pada huruf yang hidup, entah itu fathah, dhammah, kasroh, ke harokat sukun sebelumnya ada harokat yang hidup. Hal ini dalam Al-Quran hanya satu, yaitu pada di surat Al-Hujurat. Ibdal adalah mengganti huruf dengan huruf yang lain. Pilihan waktu membaca Al-Quran, ada dua pilihan dalam menentukan bacaan Al-Quran untuk membaca. Satu, pada malam hari, kedua pada siang hari. Ra, tafhim dan tarqiq. Ra, tafhim ketika ro-nya berharokat fathah, contohnya rasulun. Ra, tafhim akan dibaca tebal ketika ro-nya berharokat dhammah, ruhama'u. Ra akan dibaca tebal ketika ro berwaqaf sebelum huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Ro akan dibaca tebal ketika ro berharokat sukun sebelum sukun ada huruf berharokat fathah atau dhammah. Yang kelima adalah ketika ro dibaca tebal ketika ro-nya bersukun karena waqaf sebelum sukun ada huruf alif dan i. Iya. Yang terakhir, ro dibaca tebal ketika ro terletak sesudah hamzah wasol. Ro tarqiq, ro yang tipis akan dibaca ketika ro-nya berharokat kasroh, berbeda dengan ro tafhim. Ketika ro tafhim itu ro-nya sebelumnya ro-nya berharokat fathah atau dhammah. Kalau tarqiq, ro-nya berharokat kasroh. Ro yang dibaca tipis ketika ro sukun sebelum sukun ada huruf berharokat kasroh dan sunnya bukan huruf istilah. Huruf istilah ada 6, khusodong, tingkit. Itu salah satu huruf istilah. Yang terakhir, ro akan dibaca tarqiq ketika ro-nya berharokat sukun, sebelum sukun ada huruf yang berharokat kasroh, dan sesudahnya ada huruf istilah dalam satu kalimah. Iqra secara tekstual dan kontekstual. Umat Islam harus memegang erat wasilah dengan tali persaudaraan. Apa wasilahnya? Yaitu Al-Quran. Maka Al-Quran ini harus dijaga, harus dirawat, harus dilestarikan, harus diamalkan oleh umat dan ras. Maka wasilah ini harus dipegang erat dengan tali persaudaraan. Itu yang dimaksud Iqra secara tekstual dan kontekstual. Dan kita bisa mengetahui orang ini hatinya benar-benar terpancar ke Al-Quran, atau orang yang baca Al-Quran tergugah dalam hatinya, maka kalian bisa mengetahuinya dengan membaca surat Al-Anfal ayat 2. Pembahasan selanjutnya tentang hikmah pengulangan ayat. Hikmah yang pertama tentang menjelaskan urgensi masalah yang terjadi pada ustaz. Yang kedua, hikmahnya agar pesan yang disampaikan lebih meresap ke dalam hati. Yang ketiga, hikmahnya menunjukkan kebenaran bahwa Al-Quran merupakan wahyu yang berasal dari Allah. Pengertian wakaf dan tidak wakaf ialah sebuah tanda atau titik dalam menentukan pemberhentian bacaan Al-Quran. Wakaf terdapat 4 macam. Yang pertama wakaf ikhtibari, yang kedua dinamakan wakaf itidhari, yang ketiga dinamakan wakaf intizhari, yang keempat dinamakan wakaf ikhtiyari. Dalam hal ini tidak asing kita mengenal dengan istilah ibtidah. Ibtidah adalah memulai kembali bacaan Al-Quran setelah berhenti karena wakaf. Ibtidah ada 2 tipe dalam memulai kembali bacaan, ada yang boleh, ada yang tidak. Ibtidah ini ketika kalian membaca satu surah dalam Al-Quran, terus satu surah tersebut kalian berhenti di ayat, maka kalian tidak diperkenankan melanjutkan ketika kalian berhenti karena wakaf, melainkan harus kembali lagi ke ayat yang terlebih dahulu. Itu adalah tipe
tentang itidah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon untuk dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.